قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah dari Mekah Hijaz ke Madinah Yasrib, membawa tujuan dan misi, antara lain adalah perubahan. Yang perubahan itu menjadi tujuan daripada diutusnya Nabi sebagai seorang Nabi, dan tujuan daripada Allah berikan anugerah agama kepada setiap manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nas alaih. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat menjadi seorang nabi, membawa misi perdamaian, membawa misi keseimbangan, membawa misi lepas daripada kezaliman. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, tujuan utama mengajak manusia untuk menyembah kepada Sang Pencipta yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dan melepaskan mereka daripada belenggu kesyirikan yang ketika itu sebagian besar di antara mereka ada yang menyembah patung, binatang, matahari dan lain sebagainya. Ketika Islam datang yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melepaskan belenggu perbudakan, memberikan kesetaraan serta keadilan di antara setiap umat manusia yang hadir. Terlihat ketika baginda Nabi berhijrah dari Hijaz ke Yasrib, Madinah, terbangun satu konsepsi keadilan yang besar di muka bumi yang disebut dengan Piagam Madinah. Melalui perjuangan membangun peradaban Islam yang ketika itu peradaban Islam ini mengajarkan manusia menjadi manusia yang beradab, yang berlatarkan pada nilai-nilai dan norma-norma agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk kepada pemahaman Pancasila dari satu sampai pada yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan akan kuasa ilahi atas keberkahan yang diberikan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Ketika Indonesia dijajah melalui beberapa negara yang menjajah, termasuk salah satu di antaranya Belanda, Jepang, dan pribumi itu sendiri yang melakukan penjajahan terhadap pribumi. Diberikan anugerah kemerdekaan. Tapi dalam prosesi kemerdekaan tersebut, perjuangan yang besar yang dialami, yang dilalui oleh umat-umat manusia
baik Muslim dan agama-agama yang lain, dengan mayoritas umat Muslim yang berlatarkan pesantren, santri, para ulama, alim ulama, cendekia, berusaha bekerja sama melalui proses perjuangan yang penuh darah sehingga terbentuk kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dengan tujuan utama membangun peradaban Indonesia yang mulia. Dengan gagah, lantang mengatakan berakhlak, berbudi pekerti, beradab, beragama. Agama selalu menjadi simbol daripada terbentuknya manusia yang beradab, yang berakhlak, yang bermoral, yang beretika, yang mengerti, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang bisa menyamakan kedudukan baik kaya ataupun miskin, yang tidak membedakan antara ras satu dengan yang lain, sehingga tercipta kemerdekaan, yang kemerdekaan itu bertahun-tahun diidamkan oleh masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap para pengikut agama Islam yang ketika itu dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebebasan. Siapapun yang datang dan ketahuan memeluk ke dalam Islam, mereka akan disiksa. Abu Jahal, Abu Lahab, dan beserta para pemimpin-pemimpin Quraisy yang tak sejalan dengan agama Islam. Tapi dengan perjuangan yang begitu kokoh dan istiqamah, melalui strategi-strategi, pendekatan demi pendekatan yang dilakukan, baginda Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar Siddiq, bersama istri tercinta Siti Khadijah, berhasil membangun yang disebut dengan secret society, berhasil membangun small community, berhasil membangun peradaban yang kecil, yang kelak dari peradaban yang kecil itu berhasil membangun peradaban yang besar, yang sampai hari ini tidak ada satupun di antara manusia yang tak pernah mendengar Islam. Ketika di Mekah perjuangan Nabi tidak diterima, ditolak dengan kasar, tapi masyarakat Madinah telah mendengar keberadaan Islam dengan baik, sehingga Nabi berhijrah, membangun satu konsep yang baik, strategi untuk kembali menaklukkan Mekah dengan cara yang beradab, dengan cara yang beretika, sehingga terjadi penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Perjuangan. Ketika di Mekah kafir Quraisy memerangi, ketika di Madinah bukan tidak ada musuh. Banyak musuh yang dihadapi. Ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada kaum-kaum munafik yang berada dalam diri mereka sendiri. Sama halnya dengan apa yang kita rasakan hari ini. Musuh kita bukan hanya Eropa, bukan Yahudi, bukan hanya Nasrani, tapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Kaum-kaum munafik yang mengkhianati kemerdekaan Republik Indonesia dengan menanamkan sifat angkuh, sombong. Mereka rakus yang tertanam dalam diri mereka menjadi musuh yang nyata hari ini bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya kita belum seutuhnya merdeka karena penjajahan pada masa itu dibarengi dengan 3 kondisi dan 3 musuh. Adanya Belanda, adanya Jepang, adanya pribumi pengkhianat yang selalu merusak. Begitu juga hari ini. Mungkin Eropa tak langsung menjajah kita dengan fisik, tapi mereka masuk dalam lingkaran kita sedikit demi sedikit. Mereka masuk dalam pendidikan, mereka masuk dalam perekonomian, mereka masuk dalam kesehatan, sehingga membuat kita menjadi manusia yang jauh daripada nilai dan norma. Salah satu
yang digadangkan oleh kaum munafiqun pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Partai Komunis Indonesia, revolusi mental yang pada akhirnya membuat mental-mental bobrok berkhianat kepada negara. Lahir para generasi-generasi yang angkuh, lahir generasi-generasi yang cinta terhadap dunia, yang menjadi asbab kerusakan dunia. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Thalathatun yuhlikumum." Ada 3 perkara yang membuat mereka akan hancur. Hawa muttaba. Satu di antaranya adalah nafsu yang diperturutkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hari ini kita melihat manusia banyak yang tidak merdeka karena mereka tidak bisa melepaskan diri mereka dari kongkongan hawa nafsu mereka. Cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap jabatan, cinta terhadap harta, cinta terhadap dunia. Bahkan salah satu yang menyebabkan rusaknya amal ibadah adalah cinta terhadap dunia. Ketika Nabi Ibrahim menggambarkan kemerdekaan pada diri dia sendiri, mencari di mana Tuhan. Dia lihat matahari, dia berkata, "Ini Tuhanku." Dia melihat bulan, berkata, "Ini Tuhanku." Seolah-olah tak ada Tuhan yang lain selain yang dia pandang. Tapi kemudian Allah berikan hidayah. Allah tunjukkan siapa sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika Nabi Musa berhasil memerdekakan masyarakatnya dari penindasan yang dilakukan oleh rezim yang zalim Fir'aun. Yang karakter Fir'aun hari ini banyak dicontoh oleh umat manusia. Bahkan dicontoh oleh penguasa-penguasa zalim yang angkuh sombong, yang menjadi musuh bersama orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakhlak dan beretik dan beragama. Yang dilakukan oleh Nabi Musa keluar daripada kongkongan. Bagaimana cara Nabi Musa mengajak masyarakat keluar daripada penindasan, sehingga mereka merdeka daripada kesengsaraan yang diberikan oleh Fir'aun, sehingga Allah benamkan Fir'aun bersama para pengikutnya. Kemudian kemerdekaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil membawa manusia dari yang disebut dengan kejahiliahan, yang tak mengerti, yang sistem ribawi merajalela pada masanya, perzinahan berkuasa, khamar menjadi Tuhan, harta menjadi tempat pencarian yang tertinggi, bahkan menjadi sorotan utama dalam kehidupan. Datang baginda Nabi dengan misi agama. Tidak ada perbudakan, menyamaratakan semua baik kaya maupun miskin. Bahkan Nabi Yusuf pernah membolak-balik yang kaya harus miskin, yang miskin jadi kaya, dengan tujuan agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam datang kepada kita rahmatan lil alamin, memberikan kemerdekaan yang baik, yang hakiki kepada kita. Jika kita berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma. Nilai-nilai dan norma-norma ini terbangun dalam asas Pancasila yang selalu kita sebutkan dalam sekolah, yang kita pelajari. Bahkan uniknya, mereka-mereka yang mengaku Pancasilais justru mereka yang merusak dan menodai keabsahan daripada Pancasila itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika ada pernyataan hubbul watan minal iman. Cinta terhadap negara adalah bagian daripada keimanan. Jika memang pernyataan ini menjadi pernyataan yang kuat, maka wajib bagi kita menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai bangsa, moral dan etika yang hari ini terkuras sedikit demi sedikit. Bahkan kita melihat para pelaku-pelaku yang mengaku Pancasilais
justru mereka yang merobek nilai-nilai tersebut. Kita wajib berjuang. Kita wajib mempertahankan. Kita wajib menegur. Kita wajib menjunjung tinggi moral-moral tersebut. Sehingga tidak ternodai. Kita sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, mana kemerdekaan kita? Merdeka dari apa? Adakah kebebasan bagi kita untuk berpikir? Adakah kebebasan bagi kita untuk mencari pendidikan yang baik? Adakah kebebasan kita dalam berekonomi? Yang hari ini kesemua itu menjadi bahan untuk menciptakan kepentingan yang menghancurkan nilai dan moral-moral itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika kita melakukan refleksi kemerdekaan, mengingat perjuangan para pejuang-pejuang, bercucuran darah mereka untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa perlawanan. Justru butuh perjuangan yang kuat yang hari ini harusnya tumbuh dalam diri para generasi-generasi yang seharusnya kita tidak bisa diam terhadap perbuatan-perbuatan degradasi moral, integrasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa zalim yang mencederai asas kemerdekaan, nilai kemerdekaan. Sehingga kita sebagai orang yang mengaku beragama dan beriman tertuntut menjadi manusia yang harus hidup untuk menghidupkan peradaban agama, peradaban budaya, peradaban pendidikan di negara Republik Indonesia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa anta khairur raziqin. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alil qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.